Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdoh, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang fikih perbandingan. Fikih perbandingan itu merupakan materi fikih lintas mazhab. Oleh karena itu maka kita mulai ngaji kita dengan tawassul. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila syami ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wasallam tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, umat Islam itu Tuhannya satu, Tuhannya sama, Al-Qur'annya sama, Nabinya juga sama. Tetapi kenapa bisa sampai terjadi perbedaan pendapat? Ada berbagai macam mazhab, banyak sekali pendapat hukum Islam, bahkan banyak juga amaliyah yang dilakukan oleh umat Islam. Ini semuanya akan kita kupas dalam materi perbandingan mazhab. Oleh karena itu, materi perbandingan mazhab ini merupakan tema kajian yang sangat menarik dan perlu diketahui, dipelajari oleh umat Islam. Banyak sekali manfaat yang akan kita ambil dari mempelajari fikih perbandingan. Di antaranya, pertama, kita akan semakin paham betapa hukum Islam itu tidak hanya hitam dan putih. Hukum Islam itu bermacam-macam, sangat luas. Oleh karena itu, coba kita lihat saja dalam mazhab Syafi'i misalnya. Imam Syafi'i saja itu punya dua pendapat loh. Ada yang disebut dengan qaul qadim, ada yang disebut dengan qaul jadid. Dalam mazhab Hambali juga seperti itu. Dalam satu masalah itu banyak sekali riwayat dari Imam Ahmad. Bahkan kadang sampai 3 riwayat pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal. Dalam mazhab Syafi'i saja itu ada Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi. Itu menunjukkan bahwa hukum Islam itu sangat luas, bukan hanya satu tapi kadang beragam. Mazhab pun itu sebenarnya bukan hanya 4, bukan hanya Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ada 4. Tetapi lebih dari itu,
ada madhabnya Sufyan Tsauri, Auza'i, Lais bin Sa'ad, Ibnu Hazm dan seterusnya, sangat banyak. Kemudian manfaat kedua dari mempelajari perbandingan madhab atau fikih perbandingan, itu kita bisa mengetahui metode para ulama dalam mengambil hukum. Kalau madhab Hanafi itu terkenal dengan istihsannya, madhab Syafi'i terkenal dengan istishabnya, madhab Maliki terkenal dengan ijma' ulama Madinah atau amal ahlil Madinah. Nanti insya Allah akan kita sampaikan pada waktunya. Kemudian yang ketiga, agar kita itu tidak fanatik buta terhadap satu pendapat. Kadang kita itu kalau ada mengikuti pendapat Imam A, kemudian tidak mau mengikuti pendapat, tidak mau mengakui pendapat Imam B dan seterusnya, sehingga kita akan jadi fanatik buta. Lebih-lebih kalau pendapat itu terkesan aneh, misalkan mengatakan bahwa anjing itu tidak najis. Kalau orang Indonesia ketemu sama pendapat anjing itu tidak najis, pasti geger. Padahal itu adalah pendapatnya Imam Malik, pendiri madhab Maliki. Ada juga persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan tidak membatalkan. Kita dengar pendapat itu bisa jadi kita akan geger. Padahal itu adalah pendapatnya Imam Hanafi dan begitulah seterusnya. Maka dengan mempelajari fikih perbandingan, hati kita akan terbuka. Kita tidak akan menjadi orang yang fanatik buta terhadap salah satu pendapat dengan menyalahkan pendapat yang lain. Akan tetapi memang kita tidak boleh mencampur adukkan, seenaknya ngambil yang mudah dari madhab Syafi'i, yang mudah dari madhab Hanafi, yang mudah dari madhab Maliki, yang mudah dari madhab Hambali dan seterusnya, comot sana comot sini. Tidak bisa seperti itu. Ada koridornya yang harus kita fahami. Kemudian manfaat yang keempat, kita akan menjadi orang yang punya wawasan terbuka, tidak mudah menyalahkan dan tidak mudah nyinyir. Kalau saat ini kan banyak sekali ada orang-orang yang nyinyir dan dengar pendapat yang berbeda terus dinyinyirin, dikatakan ini sesat, ini jauh dari Islam, tidak sunnah dan seterusnya. Maka penting kita itu mempelajari perbandingan fikih, perbandingan madhab ini. Kemudian untuk mengetahui fikih perbandingan itu tentu ada referensinya, tidak asal-asalan. Banyak sekali kitab yang sudah ditulis oleh para ulama, baik itu kitab yang turos atau yang masa kini, yang kontemporer. Kalau yang turos itu misalkan ada namanya kitab Bada'i'us Shana'i' fi Tartibis Syara'i', karyanya Imam Al-Kasani dari madhab Hanafi. Kemudian ada juga namanya Bidayatul Mujtahid, itu karyanya Imam Ibnu Rus dari madhab Maliki. Kemudian ada Al-Hawi, karyanya Imam Al-Mawardi dari madhab Syafi'i. Kemudian ada juga kitab Al-Mughni, karya Imam Ibnu Qudamah dari madhab Hambali. Itu adalah kitab turos yang terkait dengan perbandingan madhab atau fikih perbandingan. Kemudian kalau kitab kontemporer, kitab yang baru-baru ini, itu ada Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, karya Syekh Wahbah Zuhaili. Ada juga Muhadharat fil Fiqhil Muqaran, karya Syekh Ramadan Al-Buti.
Ada Al-Fiqhul Muqaran karya Syekh Dr. Muhammad Ra'fat Utsman. Ya, ini referensi yang dijadikan sebagai diktat mata kuliah di Al-Azhar Mesir. Ya, dulu saat kami kuliah di Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, kami mempelajari mata kuliah ini, fikih perbandingan atau Al-Fiqhul Muqaran. Kemudian yang sangat lengkap, ya, yang sangat menarik untuk kita pelajari, ada 45 jilid, disusun oleh para ulama yang disponsori oleh pemerintah Kuwait, namanya Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ya, ada softwarenya, yaitu disusun rapi berdasarkan abjad Arab, alif, ba, ta, dan seterusnya. Itu sangat membantu sekali dalam kajian fikih perbandingan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tadi sudah saya sampaikan, ya, bahwa hukum Islam itu sangat beragam. Ternyata kalau kita tilik, kita ketahui, kita pelajari, para ulama itu berbeda pendapat, banyak sekali pendapatnya, itu bukan karena hawa nafsu, bukan, ya, tetapi karena ada sebab-sebab yang sudah dituliskan, dirumuskan oleh para ulama. Ini saya ambil dari kitab Asarul Adillah, Asarul Ikhtilaf fil Qawaid Al-Usuliyah fi Ikhtilafil Fuqaha karya Syekh Muhammad Mustafa Said Al-Khin. Beliau menyebutkan setidaknya ada 7 alasan kenapa para ulama itu berbeda pendapat. Pertama, ikhtilaful qiraah, perbedaan qiraat. Kita tahu Al-Quran itu qiraahnya tidak satu macam, banyak qiraah. Maka kita tahu ada qiraah sab'ah, ada qiraah asroh. Ternyata perbedaan qiraah tersebut itu turut serta mempengaruhi perbedaan dalam mengambil hukum. Contohnya misalkan firman Allah dalam surat Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, ya, maka basuhlah muka, kemudian tangan sampai siku, ya, kemudian sapulah sebagian kepala, kemudian basuhlah kakimu sampai dengan 2 mata kaki. Ya. Ini patokannya atau inti yang terjadi perbedaan qiraah ini pada lafadz wa arjulakum. Ya. Imam Nafi', Ibnu Amir, dan Al-Kisai atau Al-Kasai membacanya dengan nasab, yaitu wa arjulakum. Sedangkan Ibnu Katsir, Abu Amr, dan Hamzah membacanya dengan jer, yaitu wa arjulikum. Ternyata perbedaan baca dari wa arjulakum dengan wa arjulikum ini mempengaruhi perbedaan dalam menetapkan hukum terkait kewajiban kaki. Jadi kalau kita wudhu, kalau muka itu kan dibasuh, tangan dibasuh, sebagian kepala diusap. Nah kalau kaki ini ternyata para ulama itu beda pendapat. Ada yang mengatakan dibasuh, ada yang mengatakan cukup diusap. Nah, perbedaan ini munculnya karena perbedaan dalam qiraah tadi. Kalau wa arjulakum, maka dia kembalinya itu kepada wujuhakum. Kembali itu maksudnya atof, ya, atofnya kepada wujuhakum. Sehingga kewajibannya kaki itu harus dibasuh. Kalau membaca wa arjulikum, maka atofnya itu pada biru'usikum.
sehingga kewajibannya adalah mengusap kaki. Nah, coba dilihat, beda qiraah menunjukkan dan menghasilkan beda hukum. Wa arjulakum wajib membasuh kaki, wa arjulikum wajib mengusap kaki. Nah, ini yang perbedaan yang pertama. Kemudian sebab perbedaan yang kedua, adamul ittila'i alal hadis, tidak mengetahui adanya hadis. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, para sahabat itu dalam menemani Nabi berbeda-beda. Ada yang sangat sering seperti Abu Hurairah, Aisyah, ada yang jarang-jarang. Lah yang sering, karena dia itu sering bersama Nabi, maka otomatis dia akan banyak mendapatkan hadis dari Nabi. Bagi sahabat yang jarang bertemu Nabi, tentu dia akan sangat sedikit dalam meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah orang yang tahu akan adanya sebuah hadis, dia akan menghukumi seperti dalam hadis. Orang yang tidak tahu adanya hadis, bisa jadi dia akan menghukumi dengan hukum yang lain. Contohnya seperti ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu pernah menyatakan, man asbaha junuban fala saumalah. Barang siapa yang pagi-pagi, ya pagi-pagi itu setelah terbitnya fajar, setelah mulai puasa, kok dia dalam keadaan junub, ya maka puasanya itu tidak sah. Jadi ada orang mungkin waktu sahur itu berhubungan suami istri, kemudian belum sempat mandi sampai masuk waktu puasa, ya, dia masih dalam keadaan junub, itu menurut Abu Hurairah puasanya tidak sah. Ya. Dia menyatakan hal itu karena dia tidak tahu ada hadis riwayat Aisyah dan Ummi Salamah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min ghairi ihtilamin summa yasumu fi Ramadan. Bahwa Nabi itu pernah, ya, pagi-pagi, maksudnya saat subuh itu, saat sholat subuh, dia itu dalam keadaan junub, bukan karena mimpi, berarti biasanya karena berhubungan suami istri, kemudian meneruskan puasanya, ya. Artinya apa? Puasanya tidak batal. Begitu Abu Hurairah tahu adanya hadis ini, maka kemudian beliau menarik kembali fatwanya dan mengatakan bahwa orang yang pagi-pagi, ya, setelah terbitnya fajar, ya, setelah mulai puasa itu kok masih junub, ya maka puasanya tetap sah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebab yang ketiga, as-sakku fi subutil hadis, ragu-ragu akan tetapnya sebuah hadis. Ya. Para sahabat itu begitu mendapatkan hadis, ya, tidak langsung diamalkan, ya, tetapi diteliti dulu apakah hadis ini betul-betul berasal dari Rasul, ya, ataukah tidak. Jadi mereka itu tidak sembarangan meriwayatkan hadis, diteliti dulu, ya. Contohnya, ada seorang nenek datang kepada sahabat Abu Bakar, tanya tentang bagian warisannya. Kemudian oleh Abu Bakar, para sahabat itu ditanya, ya, ada tidak di antara kalian ini menghadiri atau tahu
hukum terkait bagian nenek ini dari Rasulullah SAW. Kemudian ada yang berdiri namanya Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan bahwa saya tahu ya, Rasul itu memberi nenek itu 1/6. Lalu Abu Bakar tidak langsung menghukumi dengan keputusan itu, tidak. Ya, tetapi tanya lagi, apakah ada orang lain yang juga menyaksikan? Kemudian ada sahabat namanya Muhammad bin Muslimah, dia menyatakan pendapat yang sama dengan pendapatnya Mughirah bin Syu'bah tadi. Baru setelah ada 2 orang yang bersaksi tentang hukum itu, lalu Abu Bakar menjalankan hukum tadi itu. Di para ulama itu hati-hati sekali dalam meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah SAW. Ya. Atas dasar ini kemudian para ulama itu beda pendapat ya, terkait hukum kalau ada orang puasa kemudian di siang hari ya, artinya ketika dia sudah mulai puasa itu dia lupa kemudian makan dan minum, apakah puasanya batal? Ya. Mayoritas ulama yaitu dari mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali ya, mengatakan bahwa puasanya tidak batal karena ada hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza akala shaimu nasiyan aw syariba fa innama huwa rizqun saqahullahu ilaihi wa la qadu alaihi." Kalau ada orang yang makan ketika puasa dalam keadaan lupa, maka itu adalah rizki dari Allah. Artinya apa? Tidak batal, dia tidak perlu qadha karena puasanya sah. Sedangkan Imam Malik dari mazhab Maliki mengatakan puasanya tidak sah ya, jadi tidak sah puasanya ya. Kenapa? Karena Imam Malik mengatakan menurut Imam Malik hadis tadi itu tidak sahih ya. Sehingga Imam Malik tidak menggunakan hadis tersebut ya. Akibatnya menurut Imam Malik puasanya batal. Kemudian sebab perbedaan pendapat yang keempat, al-ikhtilafu fi fahmin nas wa tafsirihi, beda dalam memahami maksud dari Al-Quran maupun hadis. Ini yang banyak ya, rata-rata ulama beda pendapat itu karena beda dalam memahami ayat Quran ataupun hadis Nabi. Contohnya fa'tazilun nisa'a fil mahid, perintah untuk menjauhi istri ketika sedang haid ya. Al-mahid itu bisa diartikan tempat keluarnya haid, yaitu kemaluan ya. Atau bisa diartikan waktu keluarnya haid, yaitu pada hari-hari tertentu tergantung pada tradisinya perempuan ya. Imam Malik, Imam Abu Hanifah memaknai al-mahid itu adalah waktunya haid ya. Sehingga mengatakan bahwa seorang suami harus menjauhi istrinya yang sedang menstruasi ma bainas surrah war rukbah, antara pusar dengan lutut, sehingga pusar ke atas boleh, lutut ke bawah juga boleh. Itu menurut mazhab Malik dan Abu Hanifah. Mazhab Syafi'i berbeda. Beliau memahami al-mahid itu adalah mahalul haid, tempat keluarnya haid, yaitu kemaluan. Karenanya maka menurut Imam Syafi'i
yang diharamkan dari istri ketika menstruasi yaitu hanya tempat keluarnya menstruasi, yaitu kemaluan. Selain itu bebas, ya. Selain kemaluan bebas, ya. Yang haram hanya tempat keluarnya darah menstruasi tadi, yaitu farji atau kemaluan. Perbedaan pendapat itu disebabkan alasan yang kelima, yaitu ta'arudul adillah, adanya pertentangan dalil. Ada dua dalil yang bercerita tentang satu masalah, tetapi difahami seolah-olah itu ta'arud, saling bertentangan. Yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B. Ya. Dari pertentangan dalil itulah maka tentu terjadi perbedaan pendapat. Contohnya seperti masud zakar, menyentuh kemaluan zakar. Apakah membatalkan wudhu atau tidak? Menurut Abu Hanifah, menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudhu. Ya. Beliau bersandar pada hadis riwayat Tolq bin Ali, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila anir rajuli yamassu zakarahu fis shalah faqala hal huwa illa bid'atun minka. Nabi itu pernah ditanya bagaimana hukum seorang laki-laki menyentuh kemaluannya, kemudian dijawab bahwa tidak ada kemaluan itu kecuali bagian dari kamu. Artinya apa? Hukum kemaluan itu sama seperti hukum anggota yang lain. Kalau kita wudhu kemudian menyentuh telinga, itu kan tidak batal. Begitu juga menyentuh zakar, maka juga tidak batal. Karena kemaluan kita itu posisinya, statusnya itu sama seperti anggota tubuh yang lain termasuk telinga tadi itu. Jadi tidak batal menurut mazhab Hanafi. Akan tetapi menurut mayoritas ulama, ya Syafi'i, Ahmad, kemudian juga Malik mengatakan bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu. Mereka juga landaskan pada sebuah hadis, tapi hadis yang lain, yaitu riwayat Basroh binti Sofwan, Rasul bersabda, man massa zakarohu fala yusolli hatta yatawaddo. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, ya maka tidak boleh sholat kecuali sudah wudhu. Menunjukkan bahwa wudhunya itu batal kalau dia menyentuh kemaluan. Jadi ada dua hadis, ya. Yang satu mengatakan tidak batal, yang satu mengatakan batal. Maka itu juga menjadi penyebab perbedaan pendapat ulama. Termasuk juga masalah sperma. Itu ada dua hadis yang tampaknya bertentangan. Yang satu hadis riwayat Aisyah, kuntu afraku almaniya min sobi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sumayadhabu fayusolli fih, bahwa Aisyah itu mengerik, ya dikerik, tahu di pakaiannya Nabi itu ada sperma, kemudian dikerik, setelah itu Nabi itu sholat dengan pakaian tersebut. Ya, berarti sperma itu tidak najis. Berdasarkan hadis ini maka Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa sperma itu tidak najis. Tetapi ada hadis lain yang berbunyi, ini riwayatnya sama, riwayatnya Aisyah, kuntu aghsilul janabah min saubin Nabi sallallahu alaihi wasallam fayahruju ila sholati wa in baqa al ma'u fi saubihi. Bahwa Aisyah itu mencuci pakaiannya Nabi yang di situ ada spermanya. Karena Aisyah itu mencuci, maka dapat difahami bahwa sperma itu najis.
berdasarkan hadis kedua ini, maka madhab Hanafi dan madhab Maliki mengatakan bahwa sperma itu hukumnya adalah najis. Sebab perbedaan pendapat yang keenam, karena tidak ada dalilnya dalam suatu masalah. Jadi ada masalah, begitu dicari dalilnya ternyata tidak ada, maka terjadilah perbedaan pendapat ulama. Misalkan seperti qatlul jamaah bil wahid. Kalau ada sekelompok orang membunuh satu orang, ya, apakah seluruh pelaku ini dihukum kisos? Ya. Dicari oleh para ulama ternyata dalilnya tidak ada. Ya, maka kemudian para ulama itu ya beda pendapat. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah ya mengatakan bahwa semua itu harus dibunuh. Ya. Karena mereka sekongkol untuk membunuh satu orang, maka semuanya itu harus dihukum kisos. Ya. Tetapi Imam Ahmad mengatakan tidak, ya. Tidak dibunuh semuanya, karena kalau dalam Quran itu ya satu orang dibunuh dengan satu orang membunuh satu orang ya maka dia dikisos. Tapi kalau banyak orang tidak. Menurut Imam Ahmad wajibnya adalah membayar diyah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, sebab perbedaan yang berikutnya yaitu al-ikhtilaf fil qawaid al-usuliyah, perbedaan dalam kaidah usul fikih. Di sini contohnya adalah kalau ada orang akan sholat tapi tidak menemukan air, lalu dia bertayamum, kemudian melaksanakan sholat. Di tengah-tengah sholat dia melihat ada air. Apakah tayamumnya begitu juga sholatnya itu batal ataukah tidak? Maka menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, tayamum dan sholatnya itu sah. Mereka berpedoman kepada istishab. Istishab itu menghukumi keadaan sekarang dengan keadaan yang pertama. Artinya kalau tayamumnya dia sah, maka tayamum dia ketika sedang sholat juga dihukumi sah, sehingga dia tinggal melanjutkan sholatnya. Begitu sholatnya selesai, sholat tersebut dihukumi sah, tidak perlu qadha. Akan tetapi menurut Abu Hanifah, tayamumnya batal, sholatnya juga batal. Dia harus wudhu, kemudian memulai sholat lagi. Imam Abu Hanifah berpedoman pada sebuah hadis, as-sa'idu thayyib wadu'ul muslim wa illam yajidil ma'a asrosinin fa idza wujidat al-ma' fa amassihi fa idza wajatal ma' fa amassihi jaldak. Jika kalian menemukan air, maka gunakanlah air itu untuk bersuci. Artinya kewajiban bersuci itu ada sekalipun dia sudah sholat. Kewajiban menggunakan air itu ada sekalipun dia di tengah-tengah sholat. Yang satu menggunakan istishab, menghukumi dengan hukum sebelumnya, yang satu menggunakan sunnah. Maka adanya perbedaan dalam konsep usul fikih melahirkan perbedaan dalam hukum fikih. Demikian kajian pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita semuanya menjadi orang yang dewasa dalam menyikapi perbedaan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.